Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini saya akan membahas perhitungan cepat X dan Y ya. Jadi jika ada soal, kita disuruh menentukan besar yang mana antara X atau Y. Nah, itu ada tips triknya ya teman-teman. Tidak harus nanti ini ada gangguan alam. Nah, tidak harus kita menentukan hasil X ini berapa, hasil Y ini berapa. Itu terlalu lama dan membuat kita pusing. Langsung saja ya teman-teman diperhatikan supaya teman-teman bisa tips dan triknya. Jika paham dengan tips dan trik ini, maka teman-teman tidak sampai 1 detik ya bisa mengerjakan soal ini. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 1. Jika X sama dengan 25,5% dari 17 dan Y sama dengan 51% dari 8, maka maksudnya ini maka besar mana antara X dan Y. Nah, caranya ya, supaya kita tahu besar mana X dan Y, kita harus tahu dulu hasil X berapa, hasil Y berapa. Seperti itu kan teman-teman, kalau cara manualnya. Tapi kalau cara saya itu beda ya. Ini dia cara cepatnya. Coba diperhatikan ya. Kita tulis dulu. X sama dengan 25,5%. Berarti 25,5 per 100. Ya, karena ini persen. Persen itu kepanjangannya adalah per 100. Ya sudah. 25,5 per 100. Dari 17 dikali 17. Dan Y sama dengan 51%, berarti 51 per 100 dikali 8. Oke? Paham ya sampai di sini? Pastinya paham. Nah, berarti 25,5 dikali 17 dibagi 100 ya teman-teman. Dan Y 51 dikali 8 dibagi 100. Itu terlalu lama. Memang benar caranya tidak salah. Tapi terlalu lama dan membuat kita pusing. Ada cara cepatnya. Caranya seperti ini. Dengan penyederhanaan ya teman-teman. Di sini antara X dan Y kira-kira yang mana yang kita bisa sederhanakan? Ya, 25,5 dan 51 ya. Bisa disederhanakan. 100 dan 100 bisa disederhanakan juga. Oke, kita main coret-coret ya. Kita coret. 25,5 dibagi 25,5 sama dengan 1. Oke. 51 dibagi 25,5 sama dengan 2. Ya teman-teman. Nah, terus yang mana lagi yang bisa kita sederhanakan? Ini 100 kan sama. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Nah, berarti di sini sudah kelihatan ya. X sama dengan 17 ya. Dan Y sama dengan 8 dikali 2, 16. Sudah kelihatan ya teman-teman. Kita rapikan dulu. X sama dengan 17. Y sama dengan 16. Yang mana teman-teman yang besar? Ya X. Berarti kesimpulannya X lebih besar daripada Y. A, B, yang C, D, E. Yang mana teman-teman? Ya, kita jawab A ya. Cepatkan teman-teman dengan trik penyederhanaan. Coba kita lanjut lagi yang nomor 2. Jika X sama dengan 18,5% dari 135 dan Y sama dengan 1,35% dari 1850, maka kita tulis dulu ya. X sama dengan 18,5%, berarti per 100 dikali 135. Oke. Dan Y sama dengan 1,35%, berarti 1,35 per 100 dikali 1850. Nah, sekarang yang mana bisa kita sederhanakan teman-teman? Coba, 135 dengan 1,35 ini bisa ya disederhanakan ya. Kan ini angkanya sama, cuma di Y ini ada komanya. Ya sudah, kita bagi saja 135 dibagi 1,35. Jadi, berapa teman-teman? Ini kita, ntar dulu. Ini 100 sama 100 bisa disederhanakan ya. Kita coret dulu 100. Oke. Sekarang 135 ya. Bisa disederhanakan juga. Ya sudah, kita coret juga. 135 dibagi 1,35 berarti hasilnya ya 100 ya teman-teman. Kok 100 Kak? Ya sudah.
Mudah sekali ya caranya. 1,35 dikali 100 ya sudah, komanya maju. 1, 2, 3. 135 kan? Sudah paham ya teman-teman? Jadi 135 dibagi 1,35 sama dengan 100. Nah, sekarang yang mana lagi bisa kita sederhanakan? Tidak ada Kak. Ya ada ini 18,5 dengan 185 kan angkanya sama. Tapi ini ada endolnya ya, ada endol-endolnya. Nah, ini tidak ada endolnya. Berarti kita kalikan saja, ini kan 100 hasilnya ya. 100 dikali 18,5 sama dengan 1850. Ya sudah, berarti 1850 itu bisa ya kita sederhanakan dengan 1850Y. Tinggal kita coret-coret saja. Berarti berapa? 1 ya. 1850 dibagi 1851, 1850 dibagi 1850 juga. Ya 1. Berarti di sini X sama dengan berapa teman-teman? Ya 1. Dan Y berapa teman-teman? 1. Kenapa? Karena kan sudah dicoret semua, sudah kita sederhanakan. Berarti kesimpulannya adalah X sama dengan Y. Jawabannya adalah C. Mudah kan teman-teman? Sangat mudah sekali. Tapi di sini lama Kak pengerjaannya. Iya lama karena di sini saya menjelaskan. Tapi kalau teman-teman sudah paham itu cepat ya teman-teman. Kita lanjut nomor 3. Jika P bilangan yang menyatakan 1/8 dari 250 dan Q bilangan yang menyatakan 12% dari 250, maka oke kita tulis dulu ya. P sama dengan 1/8 dikali 250. Q sama dengan 12/100 dikali 250. Di sini kan 12%, berarti 12/100. Nah, sekarang yang mana teman-teman yang bisa kita sederhanakan? Ya, 12 sama 100 bisa ya. 250 sama 250 bisa. Oke, sekarang kita coret-coret. 12 dengan 100 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Berarti Q sama dengan 3/25 kali 250. Dan P 1/8 dikali 250. 250-nya ini bisa kita sederhanakan. Kita coret saja ya 250-nya. Oke, berarti P sama dengan 1/8. Q sama dengan 3/25. Nah, ini cara menentukannya gimana Kak? 1/8 dengan 3/25. Yang mana yang besar? Mudah ya caranya. Tinggal kita kalikan silang. Kalau P dan Q-nya ini pecahan biasa, mudah kita mencarinya. Kita kalikan silang saja. Oke. 25 dikali 1, 8 dikali 3. Ya sudah. 25 dikali 1 sama dengan 25. 8 dikali 3 sama dengan 24. Berarti P-nya 25, Q-nya 24. Kesimpulannya, P lebih besar daripada Q. Jawabannya A ya teman-teman. Tidak sampai 1 menit jika kita paham. Ini caranya lama karena saya menjelaskan, jadi harus lambat-lambat ya biar teman-teman paham. Kita lanjut nomor 4. Oh ya teman-teman, sebelum saya menjelaskan nomor 4, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke? Dan jika teman-teman sudah subscribe, maka teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan di saat saya mengupload video yang terbaru. Oke, lanjut nomor 4 ya. Jika X menyatakan bilangan 33/3% dari 13 dan Y menyatakan 1/3 dari 19, maka nah di sini ada pecahan campuran. Sekarang pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa dulu. Nah, penulisannya seperti ini ya. X sama dengan 100/3 dikali 1/100 dikali 18. Loh, kok bisa Kak 100/3 dikali 1/100, sedangkan disoalkan 33 1/3%. Nah, ini saya akan jelaskan dulu. 33 1/3. Ini kan pecahan campuran, teman-teman. Kita jadikan dulu pecahan biasa. Gimana caranya? Ya, caranya seperti ini. 33 dikali 3 sama dengan 99 ditambah 1. Jadi 90
9 ditambah 1, 100. 100 per 3. Nah, kita tulis. Jadi pecahan biasa ya. Jadi 100 per 3. Nah, 100 per 3 ini sama saja dengan 3 1 per 1. Tapi kita rubah menjadi pecahan biasa. Lalu, 1%-nya dari mana, Kak? Dari ini. Dari persen. Persen kan per 100. Nah, berarti kan sebelum dia jadi 1 per 100, ini berarti 100 per 3 atau 33 1 per 3 itu persen. Berarti per 100 ya. Jadi 100 per 3 dibagi 100. Nah, gara-gara kita susah jika dibagi, kita rubah menjadi kali. Ingat, kalau pembagian dirubah menjadi kali, maka pernya dibalik. Ya sudah, 100 kan sama saja dengan 100 per 1. Ya sudah, kita balik jadi 1 per 100. Nah, itu ya teman-teman caranya. Ini Mimin sengaja tidak saya tulis karena di video sebelumnya itu sudah ada cara merubah bilangan campuran ke bilangan biasa atau pecahan campuran ke pecahan biasa ya. Silahkan teman-teman klik di sebelah kanan video teman-teman, itu sudah saya rekomendasikan ya. Silahkan diklik ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini paham ya teman-teman? Dari 33 1 per 3% ini harusnya paham. Sekarang Y. Y-nya berapa teman-teman? 1 per 3 dikali 19. Nah, kalau sudah seperti ini mudah ya teman-teman. Tinggal kita sederhanakan. Yang mana nih yang bisa kita sederhanakan? Yang ini ya. 3 dengan 3 bisa disederhanakan. Kita coret. Lalu yang mana lagi? 100 dengan 100 bisa disederhanakan ya. Ya, kita coret juga. Berarti tinggal 18 dikali 1, 18. 19 dikali 1, 19. Berarti X-nya sama dengan 18, Y-nya sama dengan 19. Nah, kesimpulannya X lebih kecil daripada Y. Berarti jawabannya adalah B. Kita bungkus B. Mudah kan teman-teman? Sangat mudah sekali. Sekarang lanjut nomor 5. Nomor 5. Nah, di sini kemarin, tahun-tahun kemarin pernah keluar ini di tes SKD CPNS ya. Nah, jika seperti ini, jika X sama dengan 25 per 35 dikali 18 per 29 dikali 13 per 35. Dan Y sama dengan 13 per 35 dikali 81 per 29 dikali 29 per 39. Maka, nah ini sangat susah ya teman-teman jika kita hitung manual. Kita akan pusing. Kita sederhanakan saja teman-teman. Kira-kira yang mana bisa kita sederhanakan? Ya, 29 dengan 29. Nih, 29 dengan 29. 35 dengan 35. 13 dengan 13. Sekarang kita main coret-coret saja. Ya sudah, 29 dengan 29 kita coret. Berarti 1 ya hasilnya. Lalu, yang mana lagi? Ini 29 dengan 29 kita coret 1 hasilnya. Yang mana lagi teman-teman? Ini 35 dengan 35, 13 dengan 13, 39 dengan 39. Kita coret saja. 39 dengan 39 hasilnya 1. Lalu 35 dengan 35 hasilnya 1. 13 dengan 13 hasilnya 1. Ya sudah, 18 kali 1 18. 81 dikali 1 berarti 81. Berarti X sama dengan 18, Y sama dengan 81. Sudah ketahuan teman-teman. Kesimpulannya X lebih kecil daripada Y. Berarti B, X lebih kecil daripada Y. Nah, mudah kan teman-teman? Jadi, tipsnya untuk soal yang seperti ini, kita sederhanakan. Main coret-coret jret. Nah, itu ya teman-teman. Saya harap teman-teman semua bisa memahami penjelasan saya tadi. Mohon maaf jika di dalam penjelasan ada kata-kata yang salah. Karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa dan semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman bisa mendapatkan NIP pada tahun ini ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.